Yang mulia Bante Utamo Mahathira, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Namo Buddhaya, selamat siang. Pagi hari ini saya diminta oleh Pak Sutikno untuk memberikan sharing ya. Saya nggak akan memberikan kuliah ya saat ini. Saya hanya sharing tentang apa yang saya pelajari di Amerika Serikat mengenai bagaimana sebetulnya kita semua ini ya selalu setiap detik facing menghadapi satu hal yang namanya penyakit. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu bagaimana kita harus bersikap, penyakit-penyakit itu sebetulnya sesuatu yang jauh. Ya, seperti itu. Bahkan kalau saya boleh mengutip sedikit di kitab Dhammapada, mohon yang mulia Bante Utamo mengkoreksi kalau saya salah ya. Di Dhammapada 11 ayat 147, di situ dikatakan bahwa tubuh ini indah, semua orang ingin merawatnya, tapi sebetulnya tubuh kita itu terdiri dari tulang yang sangat rapuh, yang mudah sekali diserang oleh penyakit. Dhammapada 12 ayat 157, di situ juga dikatakan, jika seseorang mencintai dirinya, maka ia akan merawat tubuhnya dengan sangat baik. Dan ia akan waspada terhadap penyakit pada 3 periode kehidupannya, yaitu masa anak-anak, masa dewasa, dan masa tua. Bahkan yang lebih eksplisit lagi dikatakan di Dhammapada 15 ayat 204, dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Benar Bante? Terima kasih. Ya, karena saya baru belajar sebentar ya. Oke, mudah-mudahan nggak salah, makanya saya agak grogi dan keringetan di depan Bante ini. Ya, baik, kita langsung akan mulai. Bapak Ibu barangkali dalam saat ini Bapak Ibu sering merasa masih seperti mindset beberapa tahun yang lalu bahwa kalau belum sakit belum mikir begitu. Bapak Ibu tahu enggak, penyakit-penyakit hari ini itu jenisnya aneh-aneh, lain dengan 10 tahun yang lalu. Coba saya mungkin mau nanya kepada Bapak Ibu, ada yang pernah dengar enggak penyakit yang namanya ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis? Siapa yang pernah dengar? Saya kasih hadiah. Ada yang pernah dengar enggak penyakit namanya CIDP, Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy? Ada yang pernah dengar enggak penyakit namanya Chronic Obstructive Pulmonary Disease? Ada yang pernah dengar enggak penyakit yang namanya Diffuse Large B-cell Lymphoma? Aneh-aneh kata-katanya, tapi semua itu terjadi hari ini Bapak Ibu. Ya, bagi beberapa yang mengerti atau punya satu pemikiran bahwa dunia katanya sudah lagi mau kiamat seperti itu, katanya ini sudah mulai tanda-tandanya karena penyakit aneh-aneh itu keluar. Ya, tapi sebetulnya intinya kita semua bisa mencegah itu semua. Baik, kita akan mulai. Ini data awal ya, saya berikan data supaya kita semua terbuka. Ini data dari WHO tahun 2009 yang lalu Bapak Ibu. Bahwa setiap 2 detik itu ada 1 orang penderita kanker baru. Setiap 3 detik ada 1 orang yang mati karena serangan jantung. Setiap 4 detik ada 1 orang yang mati karena stroke. Jadi Bapak Ibu bayangkan setiap 2 detik berarti tak begitu, 1 orang mati kena kanker. Ya. Tiap 3 detik 1 orang kena serangan jantung. Dan itu artinya bisa mengenai siapa saja termasuk kita yang ada di sini. Ya. Dan penyakit-penyakit seperti ini biasanya mendadak dan nggak kulo nuwun dulu. Ini yang kita harus benar-benar tahu ya. Baik, kita akan mulai. Di sini saya punya 4 gambar medis Bapak Ibu ya, ada 4 gambar medis. Nah, saya khusus membawa hadiah. Saya membawa hadiah. Ini buku kesayangan saya. Judulnya jelas ya, Sehat Tanpa Dokter. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh nggak perlu dokter. Ya, buku ini karangan salah satu profesor saya di Amerika Serikat, Dr. Mehmet Oz. Mungkin Bapak Ibu sering lihat di Winfrey, Oprah Winfrey Show, ya, Dr. Oz yang mengarang buku ini. Ini sangat bagus dan buku ini yang menemani saya beberapa tahun terakhir ini mau saya berikan sebagai hadiah bagi Bapak Ibu. Mau? Mau. Tapi ada syaratnya. Saya akan berikan buku ini bagi Bapak Ibu yang bisa membantu saya menyebutkan 4 gambar medis ini gambar penyakit apa. Silakan dipikir 10 detik, yang sudah punya ide buru-buru supaya dapat hadiah. Ibu siapa maaf? Susiana. Ibu Susiana, silakan Bu Susi. Yang A kanker usus ya. Apa? Kanker rahim. Kanker rahim, ya baik. Kemudian yang B? B kanker payudara. Ya. Yang C? C paru-paru. Ya. Yang D? Kanker kulit. Kulit ya. Ibu Susi dulu pernah sekolah dokter juga Bu?
Belum, ya pantesan juga salahnya lebih banyak Bu. Ya, Bu Susi udah married Bu, udah berumah tangga. Sudah ya Bu ya, sudah punya anak Bu? Sudah. Bu Susi kalau udah berumah tangga berapa tahun Bu? 10 tahun ada Bu? 40 tahun? Luar biasa. Lah Bu Susi berumah tangga 40 tahun pernah lihat yang kayak begini gak Bu? Ini Bu. Pernah Bu? Enggak pernah lihat? Waduh. Kok aneh Bu? Oh lali. Enggak pernah lihatnya kayak begini ya Bu? Ini penis Bu. Cowok Bu ini bukan kanker rahim Bu. Ini Bu punya cowok Bu. Nanti kalau begitu sampai rumah dilihat lagi Bu. Ya, nanti malam ya. Ini perlengkapan cowok Bu ya. Jadi ini kanker prostat, betul? Yang B kanker payudara, yang C kanker paru-paru, yang D ini kanker usus besar, ya. Dan 4 penyakit ini adalah 4 penyakit yang paling banyak saat ini membunuh orang, ya. Saya akan bahas satu persatu secara singkat. Pertama kanker prostat. Kanker prostat akan banyak diderita oleh para pria yang usianya di atas 60 tahun. Kenapa? Karena biasanya orang-orang pria yang di atas 60 tahun itu secara seksual tidak aktif lagi. Ya, jadi barangkali kita semua harus pahami, terutama ibu-ibu yang suaminya sudah mendekati usia 60 tahun. Jangan sungkan-sungkan untuk ajak suaminya tetap aktif secara seksual. Minimum seminggu 2 kali. Ya, itu benar-benar sains ya. Jadi kalau seorang pria umur 60 tidak aktif secara seksual, maka spermanya itu akan mengendap Bapak Ibu. Kalau spermanya tidak dikeluarkan, itu akan mengendap. Kalau masih muda, tadi malam saya gojekan dengan Pak Haryanto, ya. Ternyata Pak Haryanto itu sering banget yang namanya wet dreams. Betul. Beliau tuh memang orangnya belak-belakan ya. Terus cerita sama saya, waduh seneng banget yang namanya wet dreams itu. Bahkan dia ngomong wet dreams itu selalu hitam putih dan tanpa audio katanya begitu. Detail sekali ya. Kalau masih muda Bapak Ibu, seorang yang masih muda walaupun dia belum berumah tangga ya, itu ada mekanisme yang namanya pembuangan sperma secara otomatis. Makanya anak-anak muda, siapa yang belum menikah di sini? Pak siapa? Pak Sidarta. Umur berapa Pak? 19. Pernah wet dreams enggak? Seminggu berapa kali? Hah? 2 minggu sekali? Wah, roduran normal Pak. Harus dibenerin yang betul seminggu sekali. Tapi pernah ya Pak ya? Pernah. Nah, ketika seseorang masih muda, itu di sini ada mekanisme yang namanya klep otomatis. Jadi ketika sperma itu penuh, akan dibuang secara otomatis. Tapi ketika seorang pria usianya sudah di atas 60 tahun, klep-klep yang bisa membuang sperma itu Bapak Ibu, itu sudah dol, macet, betul. Sehingga ketika sperma itu diproduksi oleh testis dan tidak dikeluarkan, maka sperma itu akan menumpuk dan busuk. Jadi problem prostat. Seperti itu ya. Jadi tolong saya minta dengan hormat ibu-ibu yang suaminya mendekati 60 tahun, ayolah ajak romantis lagi. Toh di dalam Buddhis juga boleh ya Bante ya. Selama dengan pasangan yang syah kan ya Bante ya. Betul, itu kan juga anugerah yang luar biasa. Betul ya. Jadi Bu Susiana ya Bu ya, aktif lagi sambil nanti tolong dilihat yang beginiannya Bu. Masa belum pernah lihat 40 tahun ya rugi toh Bu. Ya, rugi. Baik. Oke ya. Terus satu lagi, salah satu untuk mencegah prostat ya adalah banyak makan tomat. Ya. Kita lihat di agama Katolik misalnya para pastor juga hidup tidak berkeluarga, biku juga hidup tidak berkeluarga. Nah, salah satu cara untuk menghindari prostat adalah banyak makan tomat. Barangkali nanti Bante bisa sebarkan juga ke teman-teman. Makan tomat, kalau perlu tomatnya ini setengah mateng. Ya, jadi dikukus sampai meletek sedikit begitu, itu dimakan sehari 2. Ya, tomat mengandung antioksidan yang namanya likopin dan likopin itu sangat powerful untuk mencegah prostat. Ya, oke. Kemudian kanker payudara sekarang juga banyak sekali ya merajalela di mana-mana. Ya, terutama sekarang menyerang generasi muda. Kenapa? Karena sekarang trennya adalah banyak anak-anak muda kita yang ketika punya anak tidak mau menyusui anaknya. Ya. Saya mau berikan data secara medis. Ketika seorang punya anak dan tidak menyusui anaknya, maka resiko dia terkena kanker payudara meningkat 900% atau 9 kali lebih banyak daripada mereka yang menyusui anaknya. Ya. Sekarang trennya seperti itu, anak-anak muda gak mau nyusui anaknya, alasannya, wah nanti kalau aku nyusui anaknya nanti payudaraku bentuknya jadi aneh, jadi glember dan sebagainya. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Haryanto, tadi malam saya sparring partner dengan Pak Haryanto ya. Padahal Pak Haryanto bilang, lah kok aneh ya anak muda itu ya. Dia nyusui anaknya paling setahun 2 tahun aja kok ribut payudaranya nanti berubah. Padahal nyusui bapaknya puluhan tahun kok enggak apa-apa gitu ya. Itu menurut versi Pak Haryanto begitu ya.
Jadi memang beliau ini luar biasa sekali ya. Tadi malam saya dapat ilmu baru dari beliau. Saya yang sekolah health science tapi beliau yang tahu banyak ya. Jadi nanti habis ini kalau Bapak Ibu nanti versi session tanya jawab, kalau yang sudah ke aplikasi begitu bagusnya nanya Pak Haryanto begitu ya. Are you ready, Pak? Oke, ya. Nah, beberapa cara untuk kita tahu kalau kita supaya lebih aman dari kanker payudara, usahakan secara rutin lakukan yang namanya sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Caranya bagaimana? Ketika kita mandi, coba tolong diraba payudaranya, ya seminggu sekali lah begitu. Dengan gerakan memutar, Ketika ada benjolan-benjolan yang keras, ya tolong langsung cek. Dan ceknya saya rekomen USG, jangan mamografi. Ya, ingat, jangan mamografi. Mamografi itu radiasi. Banyak kasus yang saya temui, bahkan beberapa bulan yang lalu saya memberikan satu seminar di depan dokter-dokter di Singapura, mereka juga menjelaskan bahwa banyak kasus ketika seseorang sebetulnya masih karsinoma in situ atau sel kanker yang baru sangat kecil, ketika di mamografi sel kanker itu menjadi besar karena terkena radiasi. Jadi yang betul adalah ultrasonografi atau USG, bukan mamografi. Ya, nanti dari sana akan ketahuan kalau memang di sini ada benjolan-benjolan yang mencurigakan, sebelum benjolan itu besar, jangan mau dilakukan mastektomi. Mastektomi itu pemotongan payudara. Jangan mau. Pertama rugi. Payudara itu kan satu hal yang sangat berharga bagi seorang wanita, masa dipotong-potong begitu. Yang kedua, kalau masih kecil, ada banyak sekali cara untuk menghancurkan sel kanker itu. Salah satunya adalah dengan ekstrak teh hijau yang tanpa kafein. Seperti itu. Nanti di session tanya jawab barangkali kita bisa kupas lebih lanjut ya. Kemudian beberapa juga yang menyebabkan kanker payudara ini merajalela adalah mereka-mereka yang suka pakai bra sangat ketat. Ya. Jadi tolong pakai bra jangan yang ketat, bahkan saya rekomen ketika kita sudah di rumah, sudah malam, mau tidur, sebaiknya tidak usah pakai bra. Ya, karena itu akan membantu banyak untuk mencegah kanker payudara. Ya. Terus bagi anak-anak muda yang senengnya jabutin bulu ketiak. Sekarang juga ngetren kan, bulu ketiak dijabutin begitu. Itu tidak boleh, karena itu merangsang beberapa kelenjar di dalam ketiak, salah satunya adalah kelenjar limfatik yang akan memicu terjadinya breast cancer. Kalau nggak suka punya ketiak nggak suka punya bulu di ketiak, jangan dicabuti, dicukur, bukan dicabut. Ya, sekarang kan banyak yang seperti itu. Hati-hati. Hati-hati pula gunakan anti bau yang mengandung sodium lauret sulfat. SLS, hati-hati juga, itu bisa men-trigger juga seperti itu. Ya, baik. Jadi intinya usahakan kita cek secara rutin. Kemudian kanker paru-paru. Kanker paru-paru sekarang adalah kanker yang juga sangat banyak di Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang merokok. Siapa di sini yang merokok? Mesti orang yang ngaku. Rokok, nanti saya jelaskan di belakang, mengandung lebih dari 412 toksin yang sangat karsinogen. Ya, jadi rokok hati-hati, juga polusi. Kita semua kadang-kadang nggak sadar, kita keluar dari rumah, keluar dari gedung, kita kena polusi, kita menghirup racun, itu juga sangat beracun. Terutama saya pesan di Semarang, kemarin saya lihat banyak mall baru. Saya tidur di Novotel, depannya ada Paragon. Nah, Bapak Ibu yang pergi mall, terus parkir mobil, saya nyaranin sebaiknya jangan parkir mobil di basement. Karena basement itu kandungan karbon monoksidanya itu lebih dari 2000%, lebih tinggi dibanding ambang batas maksimal yang boleh dihirup oleh manusia. Jadi kalau parkir mobil di mall, usahakan yang tempatnya open space, tempat terbuka. Atau kalau misalnya terpaksa harus di basement, cari yang dekat sama pintu masuk ke mallnya. Jadi dari mobil sampai pintu masuk bisa ngempet, tidak usah ambekan begitu. Biar tidak kena karbon monoksida. Tapi kalau tempatnya jauh ya jangan ngempet, nanti malah mati di jalan, nggak ambekan gitu ya. Jadi kita harus itu. Tapi intinya polusi itu sangat berbahaya ya. Baik, kemudian kanker usus besar ini juga sekarang lagi ngetren ya. Biasanya terus dipotong dan sebagainya. Penyebab yang paling umum adalah mereka-mereka yang hobinya makan bakar-bakaran. Daging yang terbakar, asam amino dan protein yang terbakar itu bersifat karsinogen. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya senang makan sate babi, boleh. Tapi tolong bagian yang gosong itu dibuang. Biasanya orang yang terjadi adalah samcan gosong itu yang dimakan duluan. Soalnya gurih. Betul ya Bante ya? Nah, kalau Bapak Ibu mau ngerasain gimana rasanya kena kanker usus besar, bisa mulai hari ini makan samcan gosong yang banyak. Tak jamin tidak sampai sebulan kena kanker usus besar. Cobain saja kalau nggak percaya. Ya, ikan bakar.
banyak orang makan ikan bakar yang dimakan kulitnya yang gosong itu. Tidak boleh. Kalau kita makan ikan bakar, ayam bakar, kulit yang gosongnya yang pertama kali kita lakukan adalah dibuang. Dibuang, ya. Semua daging yang gosong harus dibuang, tidak boleh masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian kanker usus besar juga dipicu oleh mereka yang senang minum soft drink. Ya, anak-anak muda sekarang kerjaannya minum soft drink. Ya, itu yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di rumah kasih tahu jangan minum yang begitu-begitulah. Nah, yang paling kita harus waspadai Bapak Ibu itu yang namanya childhood cancer atau kanker yang menyerang anak-anak kecil. Ya, kita barangkali sebelumnya kita hanya berpikir kanker itu menyerang orang-orang yang sudah tua. Salah. Ya, data di Amerika Serikat, mereka yang paling banyak terserang kanker adalah yang grafik merah ini, yaitu mereka yang usianya 0 sampai 14 tahun. Dan itu terjadi di Indonesia. Saya tahun lalu sebelum Ibu Siti Fadila Supari lengser sebagai menteri, saya beberapa kali memberikan seminar untuk para dokter di Indonesia. Beliau mengatakan, betul, ternyata di Indonesia ini sekarang ada lebih dari 500.000 anak di bawah 15 tahun yang menderita kanker. Ya, bayangkan, kenapa kok bisa begitu? Bapak Ibu tahu anak-anak kecil sekarang makannya apa? Junk food. Makannya junk food. Food itu makanan, junk itu sampah. Mohon maaf sekali, itu orang Indonesia yang saya lihat memang kita itu, ya mohon maaf ya, memang kita tuh mentalnya mental gampang digobloki gitu itu. Di Amerika di makanan sampah, di kita jadi makanan mewah. Ya, loh, bener Bu, serius. Serius, saya di Bandung juga mulut saya sampai juweh tuh ngomongin teman-teman orang tua murid saya. Ya, saya ya untung saya di Bandung saya banyak berikan seminar sehingga mereka tahu. Bapak Ibu tahu nggak junk food itu seperti apa? Sangat beracun. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, seperti inilah yang memicu kanker pada anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil sekarang kalau suruh makan sayur, suruh makan buah, wangelnya setengah mati. Ya, susah betul ya Tante ya, sangat sulit. Ya, itu yang menjadikan saya sangat ngeri, miris. 10 tahun ke depan anak-anak kita banyak sekali yang terkena kanker. Apakah Bapak Ibu mau anak kita, cucu kita kena kanker? Tidak mau. Ya, tidak mau dan jangan sampai. Ya, makanya nanti kita lihat sama-sama bagaimana kita harus melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Anak ini baru umur 6 tahun, Bapak Ibu lihat kepalanya ada merah-merahnya, ini barusan dibelah, ya, dibuka kepalanya karena dia menderita yang namanya kanker otak. Anak kecil kena kanker otak, dan ini banyak sekali di Amerika Serikat termasuk di Indonesia. Salah satu pemicu kanker otak, ini juga saya harus garis bawahi, ada bagian tengah otak yang namanya cerebrum, cerebellum, dan diencephalon. Yang di sini dokter siapa? Siapa yang dokter? Enggak ada? Ya udah kalau gitu saya jangan banyak terminologi kedokteran nanti malah pada bingung ya. Nah, bagian ini sangat sensitif terhadap yang namanya radiasi Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sekarang kanker otak jadi merajalela, naik lebih dari 12 kali lipat dibanding 15 tahun yang lalu? Ada yang tahu sebabnya enggak? Kenapa kanker otak sekarang kok banyak sekali? Betul Pak Sidarta? Pak Sidarta betul ya? Yes, telepon. Bapak Ibu tahu handphone? Handphone ini adalah device, perangkat yang sangat berbahaya. Bapak Ibu pernah nelpon lebih dari 10 menit? Siapa yang pernah nelpon lebih dari 10 menit? Pak Sudata pernah? Apa yang dirasakan? Panas. Kalau Bapak Ibu nelpon pakai telepon rumah 10 menit, panas enggak? Enggak. Kenapa? Karena telepon rumah enggak pakai radiasi. Handphone pakai radiasi. Dan saya pastikan dari telinga nyampe ke cerebellum dan diencephalon ini itu perlu waktu 10,3 menit. Artinya kita hanya boleh telepon pakai handphone maksimum 10 menit. Habis itu harus berhenti dulu setengah jam. Mereka yang sedang nelponnya lama, saya sarankan pakai speakerphone. Jaraknya harus lebih dari 10 cm. Karena kalau 10 cm dari otak itu cukup aman. Ya, pakai speakerphone. Ya enggak apa-apa teriak-teriak di mall. "Halo, ya apa kabar?" gitu ya, enggak apa-apa. Pengen diomongin orang kok sinting amat, ya biarin. Mendingan diomongin sinting daripada sinting betulan kena kanker otak kan begitu. Ya, hati-hati. Satu hal lagi, ketika handphone kita baterainya tinggal satu strip, jangan pernah dipakai nelpon. Karena ketika baterai kita tinggal satu strip, radiasi yang dipancarkan oleh handphone ini lebih dari 200 kali lipat dibanding kondisi normal. Kenapa? Karena ketika baterainya lemah, handphone ini otomatis akan mengkompensate
akan mengkompensasi tingkat radiasi yang dipancarkan supaya dia masih tetap bisa nyangkau BTS. Ya, jadi ketika baterai kita tinggal sedikit, hati-hati, lebih bahaya lagi. Ya, hati-hati dengan handphone. Ya, mereka-mereka yang punya handphone banyak, tolong jangan dikantongi semua di celana. Saya punya banyak klien di Bandung dan Jakarta yang kena kanker prostat gara-gara suka ngantongi handphone. Serius. Ya, pernah ada satu klien saya mengatakan, kenapa ya saya padahal selama ini seksual saya rutin. Wah, dia bilang itu, saya sering makan tomat, kok saya kena kanker prostat. Akhirnya saya gali semua. Akhirnya dia ngomong, saya tanyain, Bapak suka kantongin handphone enggak? Oh iya, handphone saya selalu kantongin. Berapa banyak Pak? 4. Ya, orang kita punya handphone sekarang kan banyak, nomornya macam-macam kan? 4-4-nya dikantongin, terus menerus. Nah itu yang terjadi. Hati-hati makanya dengan handphone. Mending punya nomor 1 atau 2 saja. Begitu. Ya, ini kelihatannya sepele ya tapi sangat berbahaya. Anak-anak kecil juga kalau sebelum umur 10 tahun saran saya jangan dibawain handphone. Jangan dibawain handphone. Ya, oke. Terus saya sebetulnya punya listing handphone yang radiasinya paling besar, tapi saya nggak akan tempel di sini karena nanti ada yang menuntut kan begitu, ya. Yang pasti handphone yang saya bawa ini radiasinya yang termasuk yang paling kecil, ya. Oke. Anak ini matanya keluar, ya. Orang-orang anak-anak seperti ini menderita kanker mata yang namanya retinoblastoma, dan sekarang banyak sekali, termasuk di Indonesia. Bapak Ibu tahu ketika anak sudah menderita seperti ini dan matanya mulai kelihatan kuning seperti ini, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa anak ini adalah matanya harus dicungkil keluar, diambil, gak ada cara lain. Dan sekarang banyak sekali anak-anak yang menderita penyakit seperti ini. Kenapa? Ya, tadi yang seperti Tante katakan, anak-anak sekarang sangat sulit suruh makan sayur sama buah, terutama wortel. Padahal ketika perkembangan anak di bawah 10 tahun, mata kita itu perlu beta karoten yang tinggi untuk pembentukan retinanya dia. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, udah anak kecil sekarang nggak mau makan wortel, ditambah tiap hari kerjaannya mainan PlayStation, nonton TV ditempelin, ya, nonton komputer, video game, ya. Ketika mata mereka kekurangan beta karoten, retinanya lemah, kemudian mereka mendapatkan ekses cahaya yang berlebih seperti itu, hasilnya seperti ini. Ya. Dan ini kalau tidak diselamatkan, nggak dicungkil, pasti dia akan mati. Mending mana Bapak Ibu? Mending matanya dicungkil atau mending mati? Di sana dia bilang mending matanya dicungkil ya, mending nggak dua-duanya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, punya teman yang punya anak kecil, kasih tahu mereka anak kecil harus banyak makan wortel. Harus. Caranya gimana? Bisa macam-macam, bisa di jus, bisa dirajang, dimasukin jadi perkedel. Seperti itu. Tapi satu hal yang harus diingat, ketika kita bikin wortel, ngejus dan sebagainya, bagian tengahnya, kayunya harus dibuang, karena kayunya itu banyak toksin. Ya, jadi orang banyak bilang keracunan wortel, sebetulnya bukan keracunan wortel, keracunan kayu tengahnya. Ya, kan tahu ya Ibu ya, kalau wortel tengahnya ada kayunya, itu harus dicowek dulu. Begitu, baru boleh dijus. Ya, kemudian wortel yang ada warna hijau-hijaunya jangan dipakai, harus langsung dibuang. Ya, atau ada orang yang nanya, apakah kalau kebanyakan wortel tangannya jadi kuning, apakah enggak berbahaya? Sama sekali tidak berbahaya. Wortel itu bukan vitamin A, tapi beta karoten. Yang berbahaya adalah kebanyakan vitamin A. Beta karoten enggak apa-apa. Ya, jadi wortel itu sangat-sangat penting. Ya, kita lanjutkan lagi. Anak ini baru umur 5, 7, dan 12. Mereka menderita yang namanya stroke. Bapak Ibu mungkin bingung lagi, anak kecil kok bisa stroke. Sekarang banyak sekali anak yang stroke di Bandung. Kebetulan saya domisili di Bandung. Bulan lalu, bulan Juni, itu ada lebih dari 4.000 anak di Bandung yang stroke. 4.000 di Bandung tok stroke. Kenapa kok bisa gitu anak kecil stroke? Bapak Ibu tahu nggak sekarang anak kecil sekarang makannya apa? Sukanya makannya gorengan. Bapak Ibu tahu gorengan? Gorengan itu adalah minyak jenuh. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, gorengan ini akan membuat darah kita menjadi kental, tidak karu-karuan, membuat plak. Kalau plaknya nibun terus, lama-lama ngumpetin pembuluh darahnya pecah, ya stroke. Ya, makanya usahakan jangan makan gorengan. Bapak Ibu di ruangan ini, tolong angkat tangan yang hobi makan gorengan siapa? Orang sing ngaku. Siapa yang nggak suka makan gorengan? Siapa yang kalau saya tanya apapun juga orang ngerti harus jawab apa? Aduh ngantuk ya Pak.
Hati-hati gorengan Bapak Ibu, terutama gorengan yang beli di luar. Saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu pernah lihat Metro TV kira-kira 2 bulan yang lalu. Bante mungkin pernah lihat. Ada beberapa tukang gorengan yang diwawancarai. Apa yang mereka ceritakan? Kenapa gorengannya kok crispy? Dicampuri tas kresek. Tas kresek itu dicemplungin ke minyaknya. Terus dipanasi minyaknya, tas kreseknya nyatu dengan minyaknya. Baru buat goreng. Makanya kalau Bapak Ibu beli gorengan coba dipikir. Dia gorengnya sudah 2 jam yang lalu. Kok masih kemeriah? Kenapa? Karena ada bungkus plastiknya yang tidak kelihatan. Itu belum apa-apa. Ada 2 atau 3 orang yang diwawancarai, kok gorengannya kok bisa ini cepat sekali buat goreng. Kan biasanya kalau minyak cukup lama, kenapa? Tahu nggak jawabannya apa? Dicampur oli bekas minyaknya. Karena oli itu lebih cepat dipanasi daripada minyak biasa. Jadi oli tap-tapan itu dibeli sama dia buat nyampuri minyaknya. Makanya kadang-kadang kita beli gorengan, kita kadang-kadang nggak ngerti itu minyaknya hitam karena makanannya atau hitam karena oli bekas. Bapak Ibu bayangin aja, kalau kita makan gorengan, kemasukan tas kresek, plus bonus oli bekas, ya kan? Masukin ke dalam tubuh, ya kan? Ya hitung aja kapan mau stroke. Maka saran saya, mulai sekarang tolong, jangan makan gorengan. Bisa? Enggak bisa, pasti orang Semarang. Aku juga orang Semarang, senengannya gorengan. No. Ada jalan keluar. Loh, baik kan? Kalau Bapak Ibu yang mati atau urip pokoknya kudu mangan gorengan, tidak makan gorengan mendingan klenger misalnya begitu, ya. Bisa goreng sendiri di rumah. Pakai minyak yang namanya canola. Ya. Deep frying gorengan yang kayak goreng kerupuk, goreng ikan, goreng ayam itu harus pakai canola. Kalau untuk itu harus pakai yang namanya olive oil. Olive-nya juga harus yang extra virgin olive oil. Ya. Mahal nggak canola? Mahal. 1 liter tuh bisa 150.000. Mahal ya? Nah, kita pengen goreng supaya aman, harganya mahal. Ya toh? Gorengan sendiri kalau pakai minyak biasa nggak aman. Jadi apa yang kita lakukan? Mending nggak usah makan gorengan. Betul? 100 buat Bapak yang di sana ya. Ya, seperti itu ya. Oke, hati-hati gorengan. Kita seringkali nggak sadar. Terus saya sering ditanya, berapa kali sebetulnya minyak itu bisa dipakai untuk menggoreng? Jawabannya hanya 1 kali. Walaupun itu minyak canola. Ketika sudah dipakai menggoreng sekali, harus dibuang. Tidak ada tawar-menawar. Kadang-kadang ibu-ibu eman-eman. Mendingan eman-eman atau mendingan bayari stroke. Bapak Ibu tahu stroke ya? Kalau kena stroke terus mati, ya itu masih lumayan. Langsung bablas. Ya sudah, tinggal upacara, manggil bante, ya toh, selesai. Sing gawat, mati enggak, hidup enggak Bapak Ibu. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu. Orang stroke mati enggak, hidup enggak. Ya, kalau di Belanda kita bisa minta dokter itu sudah stroke, enggak bisa apa-apa, dok suntik mati aja atau eutanasia. Di Indonesia enggak boleh, apalagi kita orang Buddhis, bunuh binatang aja enggak boleh kok bunuh orang. Ya, nah, tapi bayangkan kalau Bapak Ibu punya saudara, punya suami, punya istri, punya anak yang cuma misalnya jepaplang tok gitu gimana? Ya, namanya siapa lupa, pipis di kasur, di kasur. Terus gimana? Ayo. Nah, itu kita harus sadar, ya. Itu yang saya suka, salah satunya di ajaran Dhammapada seperti itu. Kita diajar untuk berpikir jauh. Seperti itu. Bapak Ibu juga harus seperti itu. Apalagi Bapak Ibu benar-benar warga Buddhis yang baik kan. Kalau enggak malu dong dengan Bante. Ada Bante superstar di sini kan. Nah, ya oke kita lanjutkan lagi. Jadi hati-hati dengan gorengan. Baik, kita lanjutkan. Ini data di Amerika. Di Amerika pun ternyata yang kesehatannya cukup tinggi. Mereka mengatakan thousands of babies have strokes annually. Jadi setiap tahun di Amerika juga ada ribuan bayi yang stroke. Anak ini baru umur 18 bulan, dia sudah stroke. Ya, sampai nggak bisa megang barang. Ini dia lagi dilatih untuk megang barang. 18 bulan dan stroke. Kenapa? Karena ketika di dalam kandungan mamahnya makan gorengan terus-menerus sehingga ketika dia bayi pun dia pembuluh darahnya sudah tersumbat di dalam perut. Ya, oke. Autis. Ya, Bapak Ibu juga pasti tahu di Semarang juga kayaknya banyak autis ya. Bapak Ibu siapa yang belum pernah lihat anak autis? Semua pernah ya. Semua pernah, mungkin bahkan ada yang saudaranya temannya punya anak autis. Siapa yang temannya atau saudaranya punya anak autis? Yang pernah lihat siapa? Ibu pernah ya? Bu siapa maaf? Ibu siapa maaf? Ibu Meti. Siapa Bu yang autis? Ya, kira-kira kalau menurut Bu Meti kalau ada orang tua yang punya anak autis seneng apa susah? Susah seumur hidup Bapak Ibu, seumur hidup. Ya,
Jadi nanti kalau tadi Pak Haryanto cerita mengenai bagaimana untuk kaya dan sebagainya, mau punya uang 10 triliun pun kalau anaknya autis, enggak seneng. Ya. Kenapa anak autis? Ini harus hati-hati. Biasanya mereka-mereka yang autis adalah ibu-ibu yang ketika hamil, dia banyak seneng keluyuran. Itu selalu. Jadi ketika hamil gak ada kerjaan, shopping ke sana kemari. Shopping artinya dia menghirup polusi. Polusi di situ banyak logam yang namanya metal, heavy metal, logam berat. Ya, itu yang menyebabkan autis. Termasuk mereka-mereka yang ketika hamil minum vitamin-vitamin yang gak jelas. Hati-hati. Nanti saya ceritakan bagaimana memilih vitamin yang betul. Ya, banyak orang minum vitamin dikasih tahu ini, kasih tahu diminum aja. Hati-hati. 93% vitamin yang beredar di seluruh dunia itu mengandung yang namanya banned substances, bahan-bahan yang sangat beracun. Hati-hati. Saya punya referensinya, nanti kita bisa sama-sama ya. Nanti kan. Bapak Ibu yang tiba-tiba pandangan matanya burem, terus cek ke toko kacamata, toko mata ternyata enggak minus, tapi tiba-tiba sering burem sendiri. Ya, hati-hati karena sekarang banyak orang yang kena penyakit namanya multiple sclerosis. Ya, Bapak Ibu ada yang kenal sama Pepeng enggak? Pepeng itu yang selebritis jari-jari itu. Pepeng itu sekarang enggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total. Karena dia menderita yang namanya multiple sclerosis. Apa sih multiple sclerosis ini? Multiple sclerosis adalah suatu penyakit di mana syaraf kita itu mengalami kerusakan. Bapak Ibu lihat syaraf yang normal adalah seperti ini, eksonnya normal. Ketika dia menderita multiple sclerosis, syarafnya jadi seperti ini, pecah. Ya, nah inilah yang menyebabkan kelumpuhan. Penyebabnya apa? Yang paling sekarang diteliti, yang paling utama terjadi adalah monosodium glutamat. Apa itu Bapak Ibu monosodium glutamat? Vetsin, betul. Betul, vetsin. Dan biasanya mereka-mereka yang terkena penyakit ini adalah mereka-mereka yang hobinya makan jajan di luar. Bapak Ibu Semarang ada Semawis ya. Semawis, siapa yang suka makan di Semawis? Ayo. Bosnya, saya seneng berarti nanti Pak Bos tolong kasih tahu mereka Pak vetsinnya sedikit aja. Apakah kita nggak boleh makan vetsin? Boleh. Tubuh kita masih mampu menyerap vetsin dalam jumlah tertentu. Sehari maksimal cuma 30 mikrogram per liter vetsin. Tubuh kita masih bisa memetabolisme itu. Tapi di luar itu numpuk, merusak. Ciri-cirinya Bapak Ibu kalau makannya vetsinnya banyak apa? Gampang. Habis makan kira-kira setengah jam lagi haus terus. Ya, kalau Bapak Ibu makan di rumah makan yang seperti itu, saran saya mending tidak usah makan di sana lagi. Itu vetsinnya banyak sekali. Hati-hati ya, mending makan di rumah. Oke ya. Nah ini juga hal yang ibu-ibu biasanya sering mengalami, yaitu namanya artritis, tangannya sakit, linu-linu seperti itu. Jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Biasanya mereka-mereka yang sudah premenopause atau menopause atau pasca menopause, biasanya tangannya suka seperti ini. Ini namanya rheumatoid arthritis. Kalau didiemin lama-lama bisa menjadi kanker tulang. Ya, kadang-kadang ada yang diobatin dikasih air garam dan sebagainya. Percuma, enggak bisa. Satu-satunya cara adalah dengan diberikan antiinflamasi. Ya, apa itu misalnya? Jangan pakai obat, apalagi non steroid antiinflamasi, sangat berbahaya. Saya sarankan pakai omega 3. Tapi yang berwarna merah. Omega 3 yang berwarna kuning useless, enggak ada gunanya. Ya, nanti saya tunjukkan contohnya juga. Ya, karena kalau kita menggunakan yang lebih natural seperti itu akan lebih aman. Ya, kita lanjutkan lagi. Lupus, Bapak Ibu siapa yang pernah dengar lupus atau pernah lihat orang yang kena lupus? Belum ada juga. Ibu Meti pernah Bu ya? Saudara kena ya Bu ya, tapi masih hidup ya Bu? Meninggal, waduh sayang. Sebetulnya kalau kenal saya hari ini, saya bisa bantu dia. Ya, lupus adalah penyakit di mana sistem kekebalan kita, imun kita menyerang dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, kekebalan kita adalah membantu kita untuk supaya kalau ada penyakit atau bakteri masuk, bisa melawan. Tapi ketika kita menderita lupus, imun sistem kita ini menyerang diri kita sendiri. Hasilnya ya kayak kita punya satpam di rumah, suruh jaga rumah, malah satpamnya ngerampok sendiri. Itu yang terjadi pada lupus. Makanya orang lupus biasanya mati. Padahal saya punya satu teknik tanpa obat yang bisa menyembuhkan lupus. Dan berkat pertolongan dari Yang Maha Kuasa, saya sudah membantu lebih dari 300 orang lupus di Indonesia dan semuanya sembuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya teman-teman lupus, ya, anak, saudara dan sebagainya,
Nanti Bapak Ibu saya kasih email saya, ya bisa dikenalkan ke saya akan bantu mereka. Gak usah sulit-sulit. Karena kalau ke dokter, selain dikasih yang namanya non-steroid anti-inflammatory yang sangat beracun, mereka yang terjadi hanya memperpanjang umurnya saja. Dan biasanya diperpanjang cuma 3-4 tahun dan mahal sekali. Ya, sebetulnya ini gampang karena nanti barangkali Bante juga bisa emphasize di akhir nanti bahwa sebetulnya tubuh kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita tahu caranya. Oke, kita lanjutkan lagi. Anak ini menderita lupus dari lahir. Ini matanya saya tutup karena kalau Bapak Ibu matanya saya buka, Bapak Ibu nanti nggak bisa tidur. Matanya cekung ke dalam seperti hilang. Anak yang menderita neonatal lupus ketika lahir itu kalau dielus-elus mukanya gitu langsung kulitnya akan mengelupas. Ya. Terus kalau dia ngedot atau apa juga kulit bibirnya juga akan mengelupas. Jadi dia biasanya akan mati karena kesakitan yang luar biasa. Karena kulitnya bisa mengelupas dengan sendirinya. Ini sekarang banyak sekali terjadi di dunia. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika hamil biasanya mamahnya makan sesuatu yang sangat beracun. Ya. Pengawet, ya, kalengan, ikan-ikan yang katanya segar tapi ikan-ikannya itu Bapak Ibu tahu ya, ikan kakap merah itu sekarang banyak yang dicet. Ya, kakap merah itu dicet. Dan saya itu lihat sendiri di siaran TV. Nelayannya bahkan di sana dengan bangganya mengatakan, "Oh, gampang Pak ngecat ikan biar kelihatan seperti beneran. Dicet pakai cat tembok." Serius, kakap putih dicet pakai cat tembok jadi kakap merah. Kakap merah kan harganya mahal toh? Nah Bapak Ibu kalau makan itu berarti kan makan cat. Bapak Ibu tahu nggak cat itu dalamnya apa? Paling tidak di dalamnya itu ada air raksa, merkuri. Ya, be careful, hati-hati. Belum ikan-ikan yang kita nggak jelas disuntik sama satu zat namanya formalin. Nah itu yang serba sulit. Jadi makanya nanti saya akan kasih secret rahasia sebetulnya gimana sih kita untuk bisa melawan itu semua. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Anak ini umurnya 3 tahun, mamahnya umur 30 tahun. Kalau kita lihat anaknya lebih tua dari mamahnya. Anak ini menderita penyakit yang namanya progeria, ya, di mana ketika dia lahir biasanya normal, umur 3 bulan dia udah mulai kelihatan seperti orang tua, umur setahun rambutnya sudah habis, umur 7 tahun jadi kayak begini. Nah, biasanya dia umur 9 tahun dan seperti ini. Biasanya dia akan mati maksimum umur 9 atau 10 tahun. Jadi dia mengalami proses percepatan penuaan. Jadi orang yang harusnya tuanya tuh seperti ini umur 90, dia dalam waktu 8 tahun sudah menjadi seperti ini. Penyakit seperti ini juga banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, ngeri ya. Makanya hati-hati. Kita lanjutkan lagi. Sekarang saya ada kuis lagi. Coba Bapak Ibu lihat. Pasangan keluarga ini menderita penyakit apa? Sudah ada yang tahu jawabannya? Siapa yang tahu? Pak Sidarta tahu? Pak Bambang? Bu Susi? Bu Meti? Bante mungkin dengan melihat dengan mata hati barangkali bisa tertebak Bante. Begitu. Ada yang tahu? Oke. Biasanya kalau saya seminar biasanya nebaknya macam-macam. Ada yang bilang nih anaknya kena autis ya. Ada yang bilang nih mamahnya karena pakai kacamata dia matanya menderita glaukoma ya. Ada yang bilang ini karena kulitnya putih-putih menderita kanker kulit. Ada juga yang bilang nih papahnya kok tengah-tengahnya kok kempes nih kayaknya impoten katanya begitu. Macam-macam lah gitu jawabannya ya. Lucu-lucu. Yang betul kena penyakit apa coba? Apa Pak Haryanto? Tidak tahu. Apa Pak? Ya. Mau jawab Bu? Apa Bu? Ibu pernah ikut seminar saya ya? Oh, tidak boleh. Itu curang namanya. Itu namanya ujian ngepek itu Bu. Ini namanya kena penyakit bahagia ya. Masa kayak gini kok impoten, tidak mungkin impoten masa punya anak gitu ya. Nah itu orang kadang-kadang itu yang terjadi yang tadi dikatakan oleh Pak Haryanto. Orang hidup itu selalu mengikuti arus. Dari tadi kita ngomongnya penyakit, terus begitu ada orang bahagia juga dipikir penyakitan gitu ya. Nah itu yang kita, jadi kita jangan ngikutin arus terus-menerus. Harus berani untuk berubah pikiran, harus berani untuk bertindak lain ya. Penyakit bahagia, betul. Jadi sebetulnya semua orang itu ingin hidup sehat, awet muda dan bahagia, ya jelas ya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, penyakit berat selalu mengintai kita. Ya tadi bahkan di Dhammapada juga dikatakan ya bahwa tubuh kita itu sangat rentan terhadap penyakit. Proses penuaan juga selalu akan mengalami yang kita alami selalu ya. Nah yang kita mau tanyakan adalah bagaimana cara mencegah ini semua. Kita lanjutkan. Proses penuaan akan terjadi pada semua orang, ya pasti ya. Ini tahap 1
penuaan tahap kedua dan tahap ketiga. Ya, seperti itu. Kalau Bu Susi udah tahap 1, 2 atau 3, Bu? Tahap mana, Bu? Tuh, Bu Susi masih tahap 1, betul. Ya. Loh iya toh Bu, pengennya begitu ya Bu ya? Ya. Tapi kenyataannya semua orang pasti akan menua. Bahkan Bante tahun ini 50 tahun ya. 50 tahun. Tadi saya pikir masih umur 25 loh. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, semua orang pasti akan menua. Kalau kita lihat foto kita pas kita SD atau SMP, kita akan jauh lebih tua hari ini, ya. Ini suatu hal yang normal proses penuaan ini. Tapi yang terjadi adalah ada orang umur 50 tahun masih seger seperti Bante. Tapi ada orang yang umur 50 tahun sudah keriput. Kenapa bisa begitu? Padahal umurnya sama. Nah, inilah yang dikatakan proses penuaan yang dipercepat atau proses penuaan yang diperlambat. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu tahu ini ya, kenal ya. Mick Jagger, betul. Ini ketika dia umur 55 tahun udah kayak begini mukanya. Hari ini. Ya kenapa bisa begini? Karena dia tuh banyak sekali terkena yang namanya racun. Dia ngerokok, dia stres, dia ngedrak dan sebagainya. Padahal baru 55 tahun. Bayangkan kalau misalnya saya minta dengan hormat yang mulia Bante untuk berdiri di sebelahnya. Lah Bante kan 200 kali lebih ganteng begitu ya. Padahal umurnya mirip ya. Umurnya mirip ya. Lah kok bisa begitu gitu loh ya. Ini namanya proses penuaan yang dipercepat ya. Karena yang namanya radikal bebas. Kita lanjutkan. Bapak Ibu kenal ini? Sophia Loren, betul sekali ya. Ini ketika dia ulang tahun lalu di Amerika Serikat dan waktu itu umurnya 73 tahun. Bayangkan 73 tahun kok masih kayak Xiao Jie begini kan ya. Loh tenan kan, Bu Susi mau ya Bu ya, nanti umur 73 jadi seperti ini kan. Lah kok bisa seperti ini kenapa? Karena dia namanya mengalami proses penuaan yang diperlambat. Dan dia tahu rahasianya. Nah rahasia ini nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Nah ini ada satu yang namanya Edgelock Technology, nanti mungkin saya bahas di session yang terpisah. Ini satu teknologi dari Amerika Serikat yang mampu mengendalikan proses penuaan. Jadi mampu untuk meriset gen penuaan. Ya, tapi nanti saya berikan session tersendiri karena ini sangat rumit teknologinya. Semua orang bisa menggunakan Edgelock Technology untuk memperlambat proses penuaan. Ini penemuan terbaru, baru tahun lalu ditemukan di Amerika Serikat. Ya, lanjutkan lagi. Oke, jadi sebetulnya semua orang akan bertanya, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu bisa sehat atau sakit, awet muda atau cepat tua? Para ahli sudah menemukan berdasarkan riset beratus-ratus tahun, ternyata penyebab utama dari proses penuaan dan penyakit berat atau yang dikatakan sebagai penyakit degeneratif itu adalah radikal bebas dan kekurangan mikronutrisi. Hanya ini penyebabnya, ya. Apa sih radikal bebas? Radikal bebas adalah suatu gugusan atom. Kalau Bapak Ibu tahu di alam ini kita punya atom, ya, yang memiliki jumlah elektron yang berkurang dibanding yang seharusnya. Pak Siddhartha, Anda dulu SMA di mana? Hah? Negeri apa Cis? A1, A2, A3? IPA? IPA, good. Berapa jumlah elektron pada atom yang stabil? Bisa kimiamu untuk piro? 9. 8, ya betul, pantas, bagus, betul. Ya, jumlah elektron dalam suatu atom yang stabil harus genap. Ketika suatu elektron ini menjadi nggak genap seperti ini di sini, kekurangan, harusnya berpasang-pasangan seperti ini, ya, dia cuma ada satu, maka atom ini menjadi tidak stabil. Dan atom yang nggak stabil ini kalau masuk ke dalam tubuh kita hirup atau kita makan, dia akan merusak sel dan DNA. Seperti ini prosesnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang gelondongan-gelondongan ini adalah yang namanya radikal bebas, ya, yaitu suatu gugusan atom yang enggak stabil. Ketika dia masuk ke tubuh kita, bisa dari makanan atau dari udara, maka ketika dia masuk, dia akan karena dia kekurangan elektron, ya, karena dia kekurangan elektron, dia perlu elektron supaya membuat dia stabil. Nah, elektronnya dapat dari mana? Elektronnya dia curi dari sel-sel kita. Ini sel kita ada elektron dicuri, naik ya, dicuri. Ini sel kita ada elektron dicuri, ya. Ini sel kita ada elektron dicuri. Nah, ketika sel-sel kita tuh dicuri elektronnya jadi nggak genep, maka sel kita menjadi rusak. Nah, sel yang rusak inilah yang membuat kita kena kanker, stroke, jantung, ya, lupus, autis, proses penuaan yang dipercepat, gampang capek, rematik, ginjal hancur, jantungnya kena, matanya katarak. Ya, semua penyakit ditrigger karena sel kita mengalami kondisi yang rusak akibat racun ini. Kita lanjutkan. Sumbernya apa? Radikal bebas atau racun itu ada 2 sumber. Yang pertama adalah internal. Internal adalah sumber yang berasal dari tubuh kita sendiri. Ada banyak sari sumber, ada metabolisme, kerja berlebihan, radang, olahraga berlebihan,
kurang tidur, dan yang paling terakhir yang paling berpengaruh terhadap kerusakan adalah stres, depresi dan cemas. Ya, makanya apalagi Bapak Ibu sebagai warga Buddhis pasti diajarin yang namanya jangan stres. Ya, nanti Bante habis ini pasti akan mengajarkan gimana caranya kita enggak stres. Karena ketika stres Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu depresi, tubuh Bapak Ibu mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Hormon itu sangat merusak. Bapak Ibu kalau lihat orang yang stres, depresi, apa yang Bapak Ibu lihat di mukanya? Kusem, betul? Kusem. Ya, terus gampang marah. Kenapa? Karena tubuhnya kacau balau. Nah, makanya kita jangan sampai stres atau depresi. Nah, kenapa kita harus stres? Apalagi Bapak Ibu sebagai warga Buddhis, Bapak Ibu mengenal yang namanya Triratna. Ya kan, ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangha. Ya, kita semua berlindung kepada Triratna kan harusnya enggak stres toh? Seperti itu. Ya, itu yang harus diterapkan betul-betul. Nanti Bante pasti akan menjelaskan lebih tahu dari saya. Seperti itu ya. Jangan pernah stres, berbahaya sekali. Oke. Sumber yang kedua adalah sumber eksternal atau dari luar. Yang paling pertama kelihatan adalah biasanya polusi. Kita nggak sadar udara dan air kita sangat berpolusi, jelas. Kemudian kita lihat di sini ada juga rokok dan alkohol, berbahaya. Obat-obatan. Nah, ini. Ya, orang Indonesia hobinya makan obat. Pusing sedikit makan obat, pilek sedikit makan obat. Saya berikan satu garis bawah Bapak Ibu. Semua obat itu racun. Bahkan obat yang paling ringan pun, tempra misalnya seperti itu, yang untuk anti panas, itu pun racun. Bapak Ibu baca kalau nggak percaya di ingredients-nya. Jangan dipakai lebih dari 3 hari karena akan merusak hati, merusak liver. Ya. Bapak Ibu sakit kolesterol, minum Crestor, Lipitor, Simvastatin. Itu sama aja Bapak Ibu nanti matinya nggak kena kolesterol, tapi matinya kena kerusakan hati atau sirosis hepatis. Jadi sebenarnya dokter tuh ngasih alternatif Bante, situ mau mati kena kolesterol atau kena hati, ayo. Ya kalau kolesterol matinya 2 tahun, kalau kena hati 6 tahun, nah milih yang mana gitu kan. Ya, orang tensinya tinggi minum Norvas. Ya. Asam urat tinggi dikasih Silorik, waduh. Mengerikan Bapak Ibu, mengerikan ya. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu kena kolesterol tinggi, enggak usah itu minum Crestor-Crestoran seperti itu, what for, enggak usah. Bapak Ibu kontrol makan dengan baik. Bapak Ibu yang tadi saya katakan, minum omega 3 yang berwarna merah. Ya. Sehari 1200 mg. Enggak sampai 2 bulan sembuh itu kolesterol. Enggak perlu susah-susah. Ya. Bapak Ibu kena asam urat, minum Silorik, itu beracun sekali, merusak hati dan ginjal. Asam urat gimana caranya? Ngejus sirsak Bapak Ibu yang banyak. Ya, olahraga. Sebulan tuh asam uratnya pasti turun. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, tensi tinggi, makan amaril. Buat apa amaril? Namanya aja ambril gitu dimakan. Ambril tahu ya? Nah, jus timun. Ya, belimbing. Jipang, tahu Jipang Bapak Ibu ya? Jipang. Ya, sudah beres. Minum yang rajin, 2 bulan juga sembuh. Ya. Ngapain Anda minum yang seperti itu ya. Itu yang sering kali kita nggak sadar. Tadi Bu Terry saya dibawain contoh nggak yang omega warna merah, saya supaya Bapak Ibu tahu, supaya jangan sampai salah. Ayo Bu, cepat dikit Bu, waktu saya tinggal 3 menit Bu. Ayo Bu. Ya, terima kasih. Ini saya kasih contoh aja. Bukain aja. Yes, sedikit weh. Oke. Ya, nah, ini yang saya kasih contoh ya. Warnanya merah seperti ini Bapak. Aduh, sorry lawo posisi. Seperti ini warnanya, merah. Bapak Ibu kelihatan ya, merah ya. Bukan kuning ya. Karena kalau omega 3 kuning itu enggak punya fungsi yang signifikan, harus berwarna merah seperti ini. Karena di dalamnya ada satu zat yang namanya fosfolipid astaxanthin. Ini yang sangat powerful ya. Saya ceritakan lagi kalau Bapak Ibu nanya itu mereknya apa, saya enggak mau jawab karena saya di sini bukan mau jualan ya. Saya cuma ceritain yang betul ini merah seperti ini. Bapak Ibu bisa nyari di pasaran. Pokoknya warnanya merah. Bapak Ibu bisa nyari di mana saja. Tapi jangan di pasar juar, pasti enggak ada, dijamin ya. Seperti ini ya. Kasih tahu. Teman-teman juga kasih tahu. Kan banyak orang yang minum omega 3 karena semua orang tahu omega 3 itu bagus. Tapi warnanya kuning, makanya percuma. Ya, ini sangat bagus untuk kolesterol, sangat bagus untuk rematik dan bagi anak-anak kecil yang mereka perkembangan otak ini sangat bagus, powerful sekali. Ya, oke, Bu Terry, terima kasih banyak. Ya, obat-obatan kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Ya, even obat-obatan seperti obat obat pusing, Paramek. Ya,
itu juga berbahaya, itu sangat merusak juga ya. Oke, jadi jangan minum obat-obatan. Yang kedua, yang keempat, pestisida, insektisida. Ini kita juga nggak sadar, Bapak Ibu makan sayur-sayuran ya. Terutama saya kemarin ngobrol dengan Pak Haryanto dan Pak Tikno juga bahwa warga Buddhis itu memang disarankan untuk menjadi vegetarian, betul? Saya setuju. Karena menurut ilmu yang saya pelajari, manusia kita itu harusnya makan sayur dan buah, bukan makan daging. Kenapa? Karena tubuh kita itu didesain oleh alam itu untuk sebagai pemakan buah. Usus kita panjang. Ya, semua binatang di alam yang ususnya panjang makannya itu sayur sama buah, kambing, sapi, kebo, mermut ya, itu semua ususnya panjang ya. Yang makan daging, anjing, kucing, macan semua ususnya pendek. Kenapa? Daging apapun bentuknya dalam waktu maksimum 6 jam itu akan membusuk di dalam tubuh kita karena kena asam lambung. Nah, padahal sekarang kalau kita lihat kenapa anjing, kucing kalau habis dikasih makan sejam lagi dia betul? Ya, kenapa? Karena ususnya pendek. Jadi begitu kasih makan keluar lagi. Jadi sebelum daging itu busuk sudah dibuang. Nah, Pak Sidarta kalau habis makan daging langsung Pak habis itu. Enggak ya Pak ya? Besoknya ya Pak. Artinya kalau Pak Sidarta makan daging siang ini, besok pagi berarti ada sekitar 20 jam, betul? Berarti daging yang membusuk dalam 6 jam, Bapak baru dikeluarkan 20 jam. Berarti 14 jam Bapak ngantongi daging busuk, ya. Dan itu sangat beracun, ya. Itu penjelasan ilmiah kenapa kita sebaiknya tidak makan daging, ya. Makanya Bante selalu vegetarian ya Pak Bante. Enggak selalu ya, kadang-kadang ya. Seperti itu penjelasannya ya. Oke, kemudian mengenai pestisida, kadang-kadang kita mau makan sayur buah. Tapi Bapak Ibu hati-hati, sayur hari ini dengan sayur 30 tahun yang lalu itu enggak sama. Hari ini sayurnya penuh semprotan. Ya hati-hati, saya mau nanya sama Bu Susi. Bu Susi kalau beli sayur di pasar atau di supermarket, Bu Susi cari yang mulus atau yang bolong-bolong? Siapa yang kalau biasa lebih senang yang mulus? Banyak ya, ibu-ibu pasti senangnya yang mulus, pasti. Jelas lah, kalau kita beli masa yang bolong-bolong, yang mulus. Yang betul apa? Mulus apa bolong-bolong? Kenapa? Enggak kena pestisida. Kok tahu? Emangnya Bapak Ibu bawa reagen kimia untuk ngetes, enggak ada pestisidanya gitu. Pak Sidarta ya, luar biasa. Ya, betul. Kalau bolong-bolong artinya ulet bisa makan. Kalau ulet bisa makan berarti di situ enggak ada obatnya. Kalau dia mulus-mulus aja, ya ulet buru-buru mau makan, baru nempel aja ada semaput dia. Ya, jadi mulai besok makan sayur, beli sayur yang bolong-bolong. Nah kan guyu kabeh, pasti biasanya yang mulus-mulus nih pasti sudah ketahuan. Terus kalau sayurnya bolong-bolong, biasanya ada uletnya pasti, ya ada uletnya. Diapain sebaiknya uletnya, Bu Susi? Dicuci, dibuang. Yang betul adalah uletnya dimakan sekalian. Serius, ini serius. Saya enggak gojek, ya betul, ya. Ulet itu adalah sumber protein yang paling bagus di dunia, jauh lebih bagus daripada telur. Kenapa? Karena ulet proteinnya tinggi dan tidak mengandung kolesterol sama sekali. Ya, kenapa kita kok Bu Susi suka makan ulet? Bapak suka makan ulet? Kenapa Pak kok tidak suka ulet Pak? Gilo. Itu it's all in your mind. Itu semua gara-gara persepsi kita. Sekarang saya mau nanya, bentuknya ulet sama bentuknya udang, gilani mana? Coba dilihat, dibayangin. Sama-sama gilani bentuknya kan? Kenapa ulet kok gilo? Kalau udang enggak? Karena dari kecil kita diomongin ulet itu gilani. Salah. Bapak Ibu kalau ketemu anak-anak saya, Bapak Ibu pasti heran. Kalau kita jangan bening di rumah, anak-anak saya cari pertama uletnya. Serius, karena dari kecil dia udah tahu. Dia udah tahu bahwa ini sehat. Ya, jadi mulai besok ingat-ingat beli sayur yang bolong, ada uletnya dimakan sekalian. Ya, jangan lupa ya. Serius ini benar-benar itu menguntungkan ya. Dan biasanya sayur yang bolong harganya murah. Coba ke pasar Johar, Dargo gitu kan. Cari yang bolong-bolong, Pak ini kan bolong-bolong separuh harga, pasti dikasih. Ya, jadi harga murah sehat. Tapi ingat-ingat uletnya itu ulet sayur atau ulet buah, ya. Jangan ulet bulu, ya. Saya pernah seminar di Medan, soalnya ini kejadian betul di Medan. Saya kasih tahu begitu, bulan depan saya kasih seminar lagi ada satu bapak komplain, Pak Sitorus namanya. Dia telepon, waduh Pak Edi ini gimana ini? Kenapa Pak? Saya kan dianjurkan makan ulet. Lah terus gimana? Saya ikut anjuran Bapak. Lah terus Pak, kok mulut saya gatal semua Pak? Oh,
Lah terus gimana Pak? Lah Bapak makan apa? Nah, saya kan jarang beli sayur. Nah, saya cari itu ulet-ulet jati yang banyak bulunya. Oh, lah ya ulet bulu dimakan ya. Jadi tolong ya, ini benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan mikir cari ulet bulu gitu ya. Jadi kalau sampai gatel bukan salah saya ya. Oke ya, mulai besok ini sesuatu yang kita seringkali nggak sadar ya. Oke, lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah food additive dan junk food. Ini juga hati-hati ya. Kita banyak sekali seringkali tadi yang saya katakan kita makan makanan seperti vetsin dan sebagainya, junk food ya hati-hati. Kemudian zat kimia, ya ini saya mau tekankan ya. Kita banyak sekali minum zat kimia secara kita nggak sadar. Saya kasih sampel yang paling gampang. Bapak Ibu di ruangan ini semua siapa yang pernah minum pakai sedotan? Semua. Ini saya mau tanyakan lagi. Kira-kira sedotan ini berbahaya atau tidak? Kenapa? Ya. Ini salah satu pencetus kenapa hari ini banyak orang yang kena kanker. Kenapa 20 tahun yang lalu orang nggak banyak yang kena kanker? Karena 20 tahun yang lalu penggunaan sedotan masih sangat sedikit. Bapak Ibu tahu, sedotan di dalamnya itu selalu ada debu mikroskopis polipropilin yang sangat karsinogen. Bu Meti pernah pakai sedotan, Bu? Berapa kali, Bu? Berkali-kali, Bu. Selamat, Bu. Gak apa-apa, belum telat. Apakah kita nggak boleh pakai sedotan? Boleh, tapi ada caranya. Ini yang mau saya ceritakan. Ya, terapkan mulai hari ini kalau Bapak Ibu nggak mau kena penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ketika kita mau pakai ini, jangan langsung dipakai. Ya, kita mau nyedot misalnya buat teh botol atau buat minum apapun juga, masukin dulu ke dalam yang kita mau minum. Jangan dipakai, tutup atasnya. Ya, angkat, kuras 3 kali. Ya, itu akan mengurangi toksin di dalam sini 95%, cukup aman. Semua sedotan, apalagi sedotan yang berwarna-warni dan eplek-eplek, ya itu berbahaya sekali. Serius, ya kita seringkali nggak sadar. Ya, jadi mulai sekarang ingat, begitu meminum sedotan bersihin dulu. Wong barang sepele tapi bisa membuat kita aman dari penyakit kan? Kenapa tidak gitu? Ya, oke kita lanjutkan lagi. Virus dan bakteri, nah itu kita sering nggak sadar juga. Ini sangat berbahaya juga yang bisa merusak kita. Bapak Ibu tahu nggak? Siapa yang pernah ngerti penyakit MAH? Sakit MAH, tahu semua ya? Tahu semua. Sakit MAH itu menular atau apa enggak? Enggak ya. Salah. Sakit MAH itu menular. Sangat menular. Ya, sakit MAH 10 tahun yang lalu tidak menular karena sakit MAH 10 tahun yang lalu hanya dipicu oleh produksi asam lambung yang berlebihan. Tapi sejak 9 tahun, 8 tahun terakhir banyak sekali penyakit MAH yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Itu virus. Makanya sekarang kenapa banyak sekali orang yang sakit MAH tiba-tiba. Makanya teratur tapi kok kena sakit MAH. Karena virus Helicobacter pylori ini bisa menular lewat udara. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong dengan orang yang kebetulan kena MAH yang karena Helicobacter pylori, Bapak Ibu bisa tertular. Bisa tertular. Apalagi kalau Bapak Ibu makan di tempat-tempat umum, kena sendoknya, kena piringnya, orang yang terkena Helicobacter pylori langsung ketularan, dijamin. Makanya kenapa sekarang banyak sekali orang yang sakit MAH. Be careful. Saran saya Bapak Ibu kalau punya waktu ke Prodia atau kemana, cek ya, apakah ada kandungan Helicobacter pylori di dalam tubuh Bapak Ibu. Cek dulu. Kalau ada, cepet-cepet dibereskan. Caranya gimana? Gampang, tidak usah pakai obat. Pakai probiotik. Ya, Bapak Ibu bisa beli namanya Probio PCC. Itu produksi dari Amerika Serikat. Itu yang terbaik di dunia. Atau kalau yang mau gampang-gampang aja Bapak Ibu bisa minum Yakult. Ya, probiotik. Ya, perlu sekali. Ya, sebelum MAH kita hancur karena Helicobacter pylori. Ini yang banyak orang nggak tahu. Orang mikir penyakit MAH nggak menular, padahal sangat menular. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Sorry, ini saya sebetulnya di sini banyak sekali yang saya bahas banyak sekali, tapi karena waktunya mepet kita teruskan aja. Nah, ini dia makanan paling enak sedunia ya. Oke, ya. Untung di sini nggak ada gambar produksinya Pak Haryanto, karena saya pikir produksinya Pak Haryanto masih termasuk oke lah, belum termasuk junk food. Masih bisa dikonsumsi gitu ya. Ini makanan-makanan yang sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Terutama kalau saya boleh bilang daging. Hati-hati sekali dengan daging pengawetan seperti ini, sangat beracun. Bapak Ibu tahu enggak? Protein yang terkena temperatur di atas 300 derajat, dia menjelma menjadi zat baru yang namanya akrilamid. Akrilamid itu karsinogen. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan kentang yang crispy-crispy seperti ini. Be careful. Termasuk makanan-makanan crispy-crispy yang lain. Hati-hati ya. Ini kita banyak yang enggak sadar itu sangat beracun. Ya, kita lanjutkan. Rokok, ya. Tadi banyak bapak yang nggak ngaku di sini ngerokok. Mudah-mudahan setelah seminar ini jadi sadar, insaf begitu. Rokok mengandung banyak sekali zat yang beracun. Ini ada zat-zat yang sangat beracun yang saya tulis satu persatu, ya. Saya mau tunjukkan langsung aja.
Ya. Ini dada seorang ibu di Medan yang umurnya baru 27 tahun. Mati, ya. Ibu ini kena kanker paru-paru. Yang paling ironis, ibu ini tidak pernah merokok. Tidak pernah merokok. Tapi teman-teman di kantornya semua merokok. Ya. Hasilnya dia jadi perokok pasif dan dia mati. Gara-gara ulah teman-temannya. Ini kankernya seperti ini. Siapa yang mau? Ada yang mau? Enggak mau. Makanya Bapak Ibu kalau punya teman, punya saudara, punya suami yang ngerokok, tolong suruh berhenti. Grek. Enggak boleh ngerokok. Karena itu meracuni orang lain. Ya. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang merokok. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Jadi intinya kalau kita setiap hari terkena racun ini masuk dalam tubuh kita. Nah prosesnya seperti apa racun ini terjadi? Seperti ini. Jadi tubuh kita kemasukan racun. Ya. Racun ini masuk dalam tubuh. Nah racun ini tadi saya di awal dia akan mengambil elektron. Jadi racunnya merah-merah ini masuk, ini sel kita, elektron kita diambil, sel kita jadi rusak, sakit. Ya, ini yang membuat sel kita menjadi penyakitan, seperti itu intinya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Penyakitnya apa saja banyak sekali, mulai dari kanker sampai penyakit yang berbahaya lainnya. Ini proses pembunuhan kanker, saya lewatin aja. Nah, sekarang kalau kita tahu Bapak Ibu, ternyata penyebab dari proses penuaan yang dipercepat dan penyakit berat, itu penyebabnya namanya radikal bebas. Nah, kalau kita nggak mau sakit, kita nggak mau cepat menua, maka satu-satunya cara adalah kita harus menghentikan radikal bebas ini. Betul? Ya. Nah sekarang bagaimana cara menghentikan radikal bebas ini? Ini yang saya mau berikan rahasianya. Ya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan radikal bebas yang merusak tubuh kita, itu adalah dengan menggunakan antioksidan Bapak Ibu. Ya. Barangkali Bapak Ibu sekarang sudah tahu antioksidan karena di mana-mana orang mengiklankan antioksidan, tapi sebetulnya yang the real antioksidan itu enggak banyak. Mereka hanya cerita antioksidan, sebetulnya mereka enggak mengandung antioksidan. Antioksidan ini yang mampu mencegah Bapak Ibu untuk terkena racun. Jadi intinya kalau kita punya antioksidan seperti benteng Bapak Ibu. Jadi kalau kita kena polusi, kita kena asap rokok, kita kadang-kadang makan kurang baik, kita kadang-kadang minum obat, kena pestisida dan sebagainya, ketika mau menyerang tubuh kita, ya, maka antioksidan ini akan menjadi benteng untuk melindungi, ya. Jadi intinya seperti ini. Nah, kalau kita nggak punya antioksidan, maka racun ini langsung menyerang, sel kita langsung rusak. Nah, antioksidan itu memberikan benteng di sini. Sehingga ketika racun ini mau masuk, seperti itu, maka racun ini akan ditahan oleh antioksidan kita. Nah, ketika dia perlu elektron, maka elektronnya diambil dari elektron antioksidan tadi. Hasilnya, racun ini menjadi netral, menjadi tidak berbahaya, dan sel kita tetap sehat. Ya, itu fungsinya antioksidan. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi antioksidan bisa dikatakan sebagai anti penuaan. Tadi Sophia Loren, kenapa dia begitu awet muda? Karena dia punya antioksidan yang sangat tinggi. Bapak Ibu kalau kapan-kapan saya seminar lagi, Bapak Ibu saya tunjukkan foto saya 10 tahun yang lalu. Dan foto saya hari ini, Bapak Ibu pasti melongo. Karena saya hari ini lebih muda dari 10 tahun yang lalu. Ya, nanti kapan-kapan saya tunjukkan fotonya. Ya, bahkan kadang-kadang saya cerita umur saya sekian, banyak orang yang tidak percaya. Ya, kenapa? Karena antioksidan dalam tubuh saya sangat tinggi. Ya, itu yang Bapak Ibu harus dapatkan juga. Ya, mau kan ya? Wong caranya gampang. Nanti saya tunjukkan. Oke? Jenisnya apa aja? Kadang orang mengatakan antioksidan itu vitamin A, vitamin C, vitamin E. Salah. Antioksidan itu semuanya ada 42 macam. Ada selenium, ada beta karoten, alfa karoten, polifenol, flavonoid, lycopene, quercetin, lutein, alfa lipoic acid, katekin, resveratrol, hesperidin, neranginin, zeaxanthin, astaxanthin dan sebagainya. Semua ada 42 macam. Nah, ini yang harus kita dapatkan setiap hari dalam tubuh kita. Caranya gimana? Kita harus punya pola makan yang bagus. Ini pola makan yang betul. Makanya tadi malam saya membahas dengan Pak Tengno dan Pak Haryanto, warga Buddhis itu sebetulnya sangat mengerti tentang bagaimana hidup sehat. Karena makanan yang betul adalah yang paling banyak kita makan harus yang paling bawah. Apa itu? Fruit dan vegetables, sayur dan buah. Daging itu paling atas dan kita hanya boleh makan daging maksimum seminggu 1 kali di atas. Sayur buah yang harus paling banyak. Masalahnya sekarang orang-orang Indonesia makannya kebalik. Daging tiap hari, sayur buahnya kapan-kapan kalau kelingan. Ya. Jadi makanya banyak penyakitan. Ini yang betul. Jadi makanya nanti barangkali Bante bisa ngajarin juga bagaimana seharusnya kita banyak makan sayur sama buah. Ya, karena ini sumber antioksidan yang paling kuat. Kita lanjutkan lagi. Ya, nah sekarang kalau kita tahu Bapak Ibu, ternyata satu-satunya cara kalau kita nggak mau kena racun, maka antioksidan kita harus kuat. Kita harus punya pertahanan antioksidan yang kuat. Nah, bagaimana kita tahu kalau antioksidan tubuh kita itu sudah kuat atau belum? Bagaimana caranya? Satu-satunya cara harus diukur, ya, harus diukur, tidak bisa dikira-kira. Nah, sekarang berkat kemajuan teknologi, kita punya alat yang namanya biophotonic scanner yang didevelop di Amerika Serikat dengan harga lebih dari 3,1 triliun rupiah. Ya, mesin ini sekarang mampu Bapak Ibu untuk mendeteksi antioksidan tubuh kita ada di mana sebetulnya. Sehingga dengan demikian kita tahu, kita paham
Antioksidan kita tuh sebetulnya sudah cukup atau belum? Kalau sudah cukup, ya kita terima kasih. Berarti selama ini pola makan kita bagus. Kalau belum cukup, kita terima kasih juga. Karena kita mumpung belum sakit. Ya, kita mumpung belum sakit. Ya, jangan nunggu sampai sakit. Begitu antioksidan Bapak Ibu di bawah level standar, ya. Ini mesinnya seperti itu, besar sekali dulunya, sekarang diperkecil berkat pengajuan teknologi. Ya, ketika antioksidan kita semakin kuat, semakin tinggi, maka Bapak Ibu punya resiko penyakit, resiko penuaan yang rendah. Termasuk kalau Bapak Ibu sudah sakit, Bapak Ibu punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dengan sendirinya tanpa obat. Saya mau cerita keluarga saya dan 2 anak saya dan istri saya dalam 5 tahun, 6 tahun terakhir tidak pernah sekalipun pergi dokter, tidak pernah sekalipun makan obat. Kenapa? Ya karena antioksidan yang tinggi ini. Tapi kalau pertahanan antioksidan kita sangat rendah Bapak Ibu, maka risiko kita kena penyakit semakin tinggi. Hasilnya apa? Hasilnya kita gampang kena penyakit-penyakit yang berat. Ya. Berapa sebetulnya antioksidan yang minimum? Harus 50.000. Ya. Nah, kebetulan saya kemarin minta tolong Pak Vidion, ya, besok, ya, ini saya bawa khusus alatnya dari Amerika Serikat, biophotonic scanner, ya, atas permintaan dari beberapa warga Buddhis di Semarang. Ini saya bawa dan kebetulan kita juga dapat subsidi Bapak Ibu dari Amerika Serikat yang harusnya kita sekali scan untuk mendeteksi antioksidan itu $100, sekitar kursnya berapa Pak Arianto sekarang? 9.000. Berarti sekitar 1 juta lah, ya. Harusnya seperti itu. Mereka memberikan khusus karena mungkin mereka tahu orang Indonesia kan kita kondisinya beda dengan Amerika Serikat. Mereka hanya mentargetkan cuma $3 Bapak Ibu, Rp30.000. Ya. Makanya saya senang banget alat ini sudah saya bawa di sini dan besok Bapak Ibu nanti bisa yang ingin mengetahui antioksidannya Bapak Ibu bisa ngecek. Ya, besok di rumah makan Joglo kalau nggak salah ya Pak Vidion ya. Nanti Bapak Vidion akan menceritakan. Saya encourage ya, Bapak Ibu yang ingin mengetahui manfaatkan kesempatan ini. Bayangkan ya. 30 kali lebih murah dibanding kalau kita di Amerika. Hasilnya apa? Bapak Ibu akan tahu. Sebetulnya saya tuh punya risiko enggak sih kena penyakit berat? Mumpung belum sakit. Ya, jangan nunggu sampai sakit. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Nah, sebetulnya apa? Ini slide terakhir ya Pak ya. Nyuwun sewu Pak. Ya, saya singkat aja. Sebetulnya kita kalau saya boleh rangkum, kita sebetulnya punya 3 langkah kalau kita mau hidup sehat, awet muda dan terhindar dari penyakit berat. Pertama, antioksidan tubuh kita harus tinggi. Harus ya. Kalau enggak kita akan sakit. Caranya gimana? Banyak makan sayur dan buah, minimum 5 porsi sehari. Maksudnya 5 porsi itu apa? Jadi kalau makan apel 5, ya. Makan jeruk 5, makan pepaya 5 iris seperti itu, ya. Mengenai sayur dan buah Bapak Ibu juga harus hati-hati. Bapak Ibu siapa yang suka makan semangka? Semua suka semangka, ya. Bapak Ibu tahu enggak semangka itu sebetulnya yang punya antioksidan quercetin itu di mana? Kulit, betul. Jadi Bapak Ibu kalau makan semangka dagingnya dibuang saja, yang dimakan kulit putihnya. Ya, serius betul tuh Bante serius. Ya. Kulit putihnya itu yang mengandung quercetin, dagingnya enggak ada gunanya sama sekali. Lah kok atos di jus, ya. Bapak Ibu makan nanas. Nanas itu mengandung antioksidan yang sangat kuat namanya bromelain. Di mana ada bromelain? Di kayu tengahnya itu, ati tengahnya itu ada bromelain, ya. Dagingnya enggak ada gunanya. Jadi lain kali kalau makan nanas atinya dimakan, dagingnya dibuang saja. Benar-benar orang kan dibalik ya, itunya kulit kayunya dibuang, dagingnya dimakan. Salah. Bapak Ibu makan anggur. Anggur mengandung antioksidan yang sangat kuat namanya oligomeric proanthocyanidin atau polifenol. Di mana? Biji. Ya. Jadi lain kali Bapak Ibu makan anggur, dagingnya dibuang, yang dimakan bijinya saja. Orang kan biasanya dibalik, dagingnya dimakan, bijinya disepah-sepah, babu-babu begitu kan? Nah, salah ya. Tapi dimakannya dikeletak-keletak ya Bapak Ibu ya, jangan ditelen. Kalau ditelen ya percuma nanti keluar bareng feses ya. Dikeletak. Nah kalau untungnya enggak kuat letak, diulek, pakai ulekan. Bener serius dimakan. Oligomeric proanthocyanidin itu punya khasiat anti penuaan yang sangat luar biasa ya. Jadi lain kali ingat-ingat kalau misalnya Bante dikasih anggur sama umat Bante ya, nanti Bante makan bijinya, dagingnya buat saya aja Bante begitu ya. Itu banyak orang enggak sadar, itu kenyataan betul-betul ya, hati-hati ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua hindari stres dan depresi ya. Yang ketiga, kita harus olahraga dan tidur secara teratur. Tadi malam saya ditanyain sama Pak Arianto, tidur sehari itu seharusnya berapa jam? Berapa jam Bapak Ibu tidur sehari? 6, 8. Pak Sidarta? Hah? 5. Waduh, pantesan kowe ketok tuwa umur 19 kok umur 40 piye. Yang betul tidur satu hari itu hanya perlu 2 jam. 2 jam. Tapi Bapak Ibu tidurnya harus namanya REM,
repeatedly eye movement sleep, atau biasa istilah simpelnya deep sleep. Deep sleep. Kenapa kita perlu 8 jam? Karena ternyata berdasarkan riset, dari kondisi sadar menjadi deep sleep itu perlu waktu 3 jam. 3 jam sadar masuk ke deep sleep, 2 jam deep sleep, 3 jam lagi keluar ke arah sadar. Makanya 3 tambah 2 tambah 3 jadi 8. Nah, Bapak Ibu sebetulnya bisa belajar bagaimana teknik untuk tidur hanya 2 jam sehari. Tadi malam saya sampai jam 4 untuk bikin slide ini karena harus saya kompres. Saya bangun jam 5:30, cuma 1,5 jam. Bapak Ibu lihat saya ngantuk? Tidak. Why? Kenapa? Pertama, antioksidan saya tinggi. Kedua, saya belajar bagaimana teknik untuk cepat masuk ke deep sleep. Gus Dur, Bapak Ibu tahu Gus Dur. Kenapa Gus Dur sehari bisa tidur cuma 2 jam? Karena dia menguasai teknik ini. Dia begitu plak 5 menit deep sleep. Ya, jadi sebetulnya tidur sehari cukup 2 jam. Luar biasa kan kalau kita bisa tidur 2 jam. Pak Haryanto misalnya omset Marima sekarang 20 triliun. Ya. Tidur Bapak sehari 8 jam. Coba kalau tidurnya cuma 2 jam, Pak, omsetnya bisa jadi 300 triliun, Pak. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu teknik. Ya, sebetulnya kita cuma perlu 2 jam. Jadi permasalahan banyak orang tidurnya 8 jam, tapi nggak bisa deep sleep. Itu problem. Ya, seperti itu ya. Oke, olahraga juga harus teratur. Yang keempat, yang tadi saya ceritakan, kalau Bapak Ibu punya anggaran, Bapak Ibu makannya nggak bagus, saya sangat rekomen Bapak Ibu bisa menambahkan yang namanya suplemen, vitamin. Tapi harus yang terbaik. Ya, jangan sekali-sekali beli vitamin yang nggak karu-karuan. Nanti Bapak Ibu buang uang, hasilnya ginjal levernya jebol. Ya, bagaimana cara memilih vitamin yang baik? Nanti kapan-kapan saya beritahukan. Ya, tapi hanya ada 2 merek di seluruh dunia yang memenuhi kriteria the best supplement in the world. Artinya dia tidak punya kandungan yang berbahaya. Dan salah satunya tadi yang saya tunjukkan, yang merah itu. Dan itu di Amerika ya, kita di pasar juara tidak ada sementara ini. Ya, Pak Haryanto katanya mau bikin sebentar lagi. Ya, kalau Bapak Ibu yang punya anggaran, saya rekomend beli suplemen. Kenapa? Karena kita makan sehari-hari nggak akan cukup. Kekurangan beberapa vitamin, mineral, trace elemen, fitonutrien dan antioksidan. Kita lanjutkan. Usahakan bisa cek antioksidan secara rutin. Kemarin saya sudah janji dengan Pak Fidion, setiap sebulan sekali mesin biophotonik scanner akan saya bawa ke Semarang. Jadi Bapak Ibu yang besok cek, bulan depan Bapak Ibu bisa cek lagi untuk mengetahui perkembangannya. Misalnya besok Bapak Ibu cek, waduh kok skornya cuma 20.000, wah kurang, enggak apa-apa, belum sakit kok. Perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan. Kalau perlu beli suplemen yang bagus, ya. Terus bulan depan diukur lagi, ada peningkatan enggak? Ya. Kalau sekarang udah jelek, kita perbaikan, bulan depan meningkat. Nah itu berarti kita on the right track. Kita betul, bulan depannya lagi kita ukur lagi sampai kita nyampe 50.000. Begitu udah nyampe 50.000, Bapak Ibu boleh lega. Paling tidak risiko Bapak Ibu kena penyakit berat menjadi sangat kecil. Ya, jadi saya menyarankan cek secara rutin karena sampai akhir tahun sampai Desember kita masih bayar cuma $3, cuma 30.000. Manfaatkan. Bapak Ibu tes di Prodi aja bayarnya berapa coba? Ratusan ribu, ya. Cuma tes getih begitu darah, enggak ada gunanya. Ya, enggak ada gunanya. Ini tes dengan mesin yang sangat canggih, sophisticated sekali, dan itu mengetahui probability Bapak Ibu terkena penyakit secara overall. Ya, jadi saya rekomendasikan sekali. Tapi sayang sekali besok saya nggak ada di Semarang. Jadi besok yang akan memberikan konsultasi Pak Fidion dengan Pak Edi Wibowo, namanya beliau juga pakar antioksidan. Jadi Bapak Ibu besok bisa nanya ke mereka berdua. Ya seperti itu. Oke. Yang kedua, selain antioksidan kita harus tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu harus selalu berpikir, berkata dan bertindak positif. Ini harus. Banyak orang jangankan warga Buddhis, warga yang ngakunya sudah mengenal kebijaksanaan pun sering kadang-kadang kalau ngomong nggak positif. Orang kerjanya ngerasani orang lain, ya. Tahu Pak Haryanto itu sukses, duitnya ratusan triliun. Oh, ngerti rak kuwi, denen kuwi dhisik kuwi nganu pesugihan. Oh Pak Edi, wah iso sekolahnya Amerika so cum laude, ngerti rak dhisik nyogok gitu kan. Orang tuh kerjanya selalu seperti itu, Bapak Ibu. Meri sama orang lain. Ngelek-ngelek orang lain. Bujunya tetangganya jadi cantik. Oh, kui mesti anggo susu. Tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh. Ya. Bapak Ibu harus selalu positif, harus selalu melakukan kebaikan buat orang lain. Apapun yang terjadi Bapak Ibu harus melakukan kebaikan, karena kebaikan itulah akan berpulang kepada kita sendiri, menjadi kebaikan buat diri kita sendiri. Yang terakhir, yang paling penting, Bapak Ibu harus selalu berlindung pada Triratna. Ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, itu penting sekali, ya. Bapak Ibu bisa menerapkan 3 ini, antioksidan Bapak Ibu selalu tinggi, Bapak Ibu selalu berpikir positif dan berbuat baik kepada orang lain, Bapak Ibu selalu berlindung pada Triratna, pasti Bapak Ibu, pasti, ya 100% Bapak Ibu tidak akan sakit, ya. Bapak Ibu tidak pernah akan menderita penyakit apapun, Bapak Ibu akan selalu sehat sampai tua dan tidak akan pernah menderita penyakit apapun. Saya pikir itu, terima kasih, Namo Buddhaya.
Sorry, Bapak Ibu yang ingin bertanya atau apapun juga, Bapak Ibu bisa email saya gampang sehatawetmuda ya, sehatawetmuda@gmail.com ya. Nanti Bapak Ibu tolong di-mention bahwa Bapak Ibu peserta seminar di Vihara. Soalnya kalau bukan peserta seminar, sekali konsultasi saya charge $120. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mention peserta seminar gratis. Loh, enak kan? Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa nanyakan segala sesuatu yang barangkali mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Oke. Itu Bapak sudah proaktif. Ya. Jadi ini Bapak di Bandung sebenarnya tinggal, Pak. Ya, betul, Pak. Di Bandung ada buka klinik atau semacam praktek gitu, Pak? Ya, betul. Jadi saya memberikan konsultasi, Pak, di Bandung. Jadi terutama klien saya adalah mereka-mereka yang memang banyak yang sudah menderita kanker stadium lanjut begitu, yang dokter kadang-kadang angkat tangan. Bapak ini kan bukan dokter, tapi dokter atau Pak? Jadi begini, di Amerika Serikat ada dua tipe dokter. Dokter yang curatif, Ya. yang di Indonesia kita sebut dokter yang kita kenal. Di Amerika namanya medical doctor, MD. MD. Ya. Ya. Nah, ada satu tipe dokter lagi yang namanya health science expert, ahli health science. Itu preventif. Preventif. Ya, jadi ada dua dokter, dokter yang menyembuhkan penyakit dan dokter yang mencegah penyakit. Di Amerika Serikat sendiri sekarang dokter yang menyembuhkan penyakit sudah tidak laku, Pak. Karena orang Amerika sudah mikir, ya, mereka tidak mau sakit, Bapak Ibu. Ya, mereka tidak mau sakit. Jadi mereka yang datang adalah mereka nanya kepada ahli-ahli health science seperti kami, gimana caranya supaya saya itu nggak sakit. Nah, orang Indonesia mereka belum mengenal, karena orang Indonesia tadi saya katakan, nek belum sakit, ya toh, belum mikir gitu. Ngapain ke dokter gitu. Ya, nunggu sakit dulu gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Baik. Jadi seperti itu. Ya, tapi dua-duanya termasuk clinician atau dokter gitu, Pak ya, terapis gitu ya. Medical, betul. Medical, betul. ya. Cuma bedanya kalau saya spesialisasinya di pencegahan, Pak. Ya. Pak ini tadi dijelaskan Pak, FC, CPHC, AAC ini apa Pak? Sebetulnya gelar saya lebih banyak dari itu, Pak. Banyak, ini ada baru Ya, 3 karena Pak. paling enggak dari teknik industri sendiri gelar saya insinyur sebetulnya. Ya, insinyur. Panjang sekali, ada lagi. Kemudian computer science saya juga ada Master of Science dan sebagainya. Ada Ini lagi. saya berikan yang beberapa saja. Yaitu Master of Health Science, kemudian Science. Certified Pharmanex Health Consultant dan American Anti-Aging Consultant. Oh, Iya, anti betul. tua Pak. Ada anti aging. Kalau di Mat Buddha tuh sukanya kan yang ditakut-takutin sakit tua mati, sakit Tua mati ya. Nah, ini ada anti sakit ada, Anti tua. Anti tua ada, anti mati ada enggak, Pak? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya kalau kita lihat usia-usia orang-orang zaman dulu-dulu sekali, mereka usianya ratusan tahun, Pak. Ya, kenapa orang sekarang usianya makin lama makin pendek? Karena itu tadi, Pak, pola makan nggak karu-karuan, racun di mana-mana begitu, ya. Jadi kalau kita menanya apakah ada anti mati, saya pikir manusia tidak akan sampai ke sana, ya. Karena kita sudah punya kodrat yang alami dari alam sendiri bahwa manusia itu akan Pasti mati. mati. Cuman yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kita nggak pernah takut mati. Cuman yang harus kita sadari pada saat kita mati, matinya itu dalam keadaan sehat, matinya dalam keadaan yang masih bagus. Jangan mati sudah jepaplang di tempat tidur 5 tahun itu kan tidak enak toh ya. Ya, jadi mati dalam keadaan yang sehat gitu. Saya punya satu contoh sebetulnya tadi. Mudah-mudahan saya masih bisa ini ya, masih bisa reverse. Ya, ini dia. Ya, ini dia. Ini saya punya satu klien sekarang udah pindah ke Kanada namanya Pak Patrick Yu dan Ibu Connie. Dia umurnya 97 dan 93 tahun masih fresh seperti ini, Pak. Ya. Ya, betul. Jadi bayangkan kenapa bisa begitu karena antioksidan mereka 82.000 dan 88.000. Normalnya 50.000, Pak ya. Kenapa? Minimal 50.000, betul. Jadi mereka jauh di atas angka minimum. Mereka masih bisa kemana-mana, bayangkan hampir 100 tahun umurnya. Nah kan yang kita pengen seperti ini, Pak. Jangan-jangan tutunya kalah sehat dibanding ini. Nah mungkin jadi, ya karena antioksidan mereka sangat tinggi. Ya. Iya. Nah ini yang kita ingin toh, walaupun dia sebentar lagi pasti mati, karena nggak ada orang yang umurnya 200 nggak ada ya. Paling dia dapat 120 juga udah untung. Tapi bayangkan kalau dia mati masih dalam keadaan seperti ini, kan enak toh gitu. Enak, Itu yang semua kita inginkan sebetulnya ya. Baik. Kita ya, Bante Utamo. Terima kasih Pak Edi ya. Terima kasih. Pak Edi. Selamat Ya. siang.